Perkenalkan, nama saya Christine Syahaan dengan NIM 3311201190. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Komparasi 3 artikel. Membandingkan 3 artikel tentang metode analisis terbaik untuk obat atau senyawa, metode HPLC dengan deteksi UV, bioanalitik densitometri lapis tipis untuk estimasi magifarin menggunakan pendekatan analytical quality by design, ekstraksi fase padat kromatografi cair, spektrofotometri massa, tandem elektrospray. Metode HPLC dengan deteksi UV. Validasi metode dan aplikasi dalam setiap batch, validasi standar kalibrasi dianalisis dan kurva kalibrasi menunjukkan respons linier dalam kisaran konsentrasi 1-100 mg untuk amoxicillin dan 1-15 mg untuk clindamycin. Tidak ada sisa yang ditemukan pada 100 mg untuk amoxicillin dan 15 mg untuk clindamycin. LOQ adalah 0,5 mg untuk amoxicillin dan 1 mg untuk clindamycin dan total ketidaktepatan berada dalam kriteria penerima. Stabilitas jangka panjang sampel plasma yang dibubuhi amoxicillin dan clindamycin tidak menunjukkan kehilangan analit ketika disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius selama 2 bulan atau mengalami 3 siklus pencairan beku. Untuk menunjukkan kegunaan metode dalam plasma manusia, kami menganalisis sampel plasma yang dibubuhi dengan konsentrasi amoxicillin dan clindamycin yang berbeda. Hasilnya menunjukkan pada tabel, semua sampel kosong memberikan konsentrasi analit di bawah batas deteksi dan sampel lonjakan memiliki pemulihan persen dalam dan CV kromatogram dari analisis sampel kosong, sampel kece dan sampel lonjakan ditunjukkan pada gambar. Plasma yang dianalisis dikumpulkan 4-6 dan 3-5 jam setelah pemberian oral 500 mg amoxicillin dan 600 mg clindamycin. Berikut hasilnya dalam tabel. Metode bioanalitik densitometri lapis tipis untuk estimasi magifarin menggunakan pendekatan analytical quality by design. Metode densitometri lapisan tipis bioanalitikal yang sederhana, cepat, sensitif, dan ekonomis telah berhasil dikembangkan menggunakan pendekatan AQBD untuk kuantifikasi magifarin dalam sampel bioanalitik. Plasma tikus persen alat AQBD yang sistematis memiliki penilaian risiko dan latihan penyaringan faktor pembantu dalam mengidentifikasi variabel metode beberapa yang menonjol yang terkait dengan variabilitas tingkat tinggi tersebut untuk mencapai kinerja metode yang unggul. Secara keseluruhan, volume yang dimuat dan dimensi pelat menunjukkan pengaruh maksimum pada semua variabel respons vital yang diselidiki RF. Tinggi puncak, faktor kapasitas, pelat teoritas, dan nomor pemisahan. Studi validasi metode menguatkan linearitas, akurasi, presisi, sensitivitas, hingga kesesuaian sistem, kekokohan, dan kekasaran yang sangat baik dari metode densitometri lapis tipis yang dikembangkan selanjutnya. Studi stabilitas obat dalam plasma mengungkapkan kurangnya interaksi magifarin dengan matriks biologis yang mengarah pada pembentukan puncak yang tidak diinginkan. Singkatnya, studi tidak dapat disangkal menjamin penerapan kegunaan ilmu yang pengetahuan dan pendekatan AQBD berbasis risiko untuk mengembangkan metode bioanalitikal magifarin menggunakan densitometri lapis tipis, teknik yang dapat diekstrapolasi ke zat obat lipofilik lainnya juga. Berikut hasil dan jurnal dalam tabel. Metode ekstraksi fase padat kromatografi cair spektrofotometri massa tandem elektrospray. Studi ini menyajikan pengembangan dan validasi uji multi obat untuk digunakan dalam studi farmakokinetik serta program TDM. Bukti yang cukup diberikan untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja metode multi komponen kami. Namun demikian, sebelum penerapan metode analitik, beberapa eksperimen khusus studi tambahan harus dilakukan. Di situ tidak menyertakan studi formal. Di sisi lain, informasi tambahan harus dikumpulkan pada stabilitas plasma dari senyawa yang berbeda. Studi selektivitas serta studi stabilitas harus dilakukan dengan cara yang konsisten dengan menggunakan metode di masa mendatang dan karena itu studi spesifik. Misalnya, demikian pula studi selektif harus berhitungkan antara lain komedikasi yang diharapkan hadir dalam sampel pasien. Dalam kasus uji TDM, obat yang sering diresepkan di institusi tempat program TDM dijalankan harus disertakan dalam penelitian. Berikut hasil dan jurnal dalam tabel.
Kesimpulannya, menurut saya dari 3 metode berdasarkan jurnal, metode yang dapat digunakan adalah metode HPLC dengan deteksi UV, karena metode ini menyediakan cara yang sederhana, cepat, dan akurat untuk menganalisis amoxicillin dan clindamycin secara kuantitatif, dan dianggap mudah diterapkan di laboratorium dan cocok untuk digunakan dalam pengaturan rutin dan dalam studi klinis untuk antibiotik yang digunakan sendiri atau dalam kombinasi. Terima kasih.